La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar doa kita. Karena kalau Tuhan kita minta berduit, sekali kita minta langsung dinjuk duit, kira-kira besok minta lagi dah? Tidak. Ngapa? Karena yang kita minta sudah dapat. Pasti minta yang lain kan? Contoh mah ini bapak-bapak. Contohnya logikanya seperti ini. Ada pengamen, suara jahat, genjrengan tidak pas, gitar tidak setem, baru sebaris nyanyi uji gitar ringam. Nah, pergilah. Pening aku dengar ke kau. Betul? Itu doa orang-orang yang tidak taat. Dia tidak minta pun Tuhan nunjuk. Nambahlah, biar kau jangan ngeringam ke aku, Tuhan. Coba kalau ada pengamen yang suaranya merdu, lantunan syairnya bagus, gitar suara musiknya indah, selagu ala kebagusnya. Coba nambah lagi selagu lagi. Aku minta judul mah ini. Belum ngenjak duit ngapo? Minta selagu lagi. Seperti itu doa kita ketika Tuhan sayang dengan kita. Kalau kunjuk kau sekarang, besok kau tidak minta lagi. Maka yakinlah di antara doa yang kita panjatkan ada pahala yang kita dapat. Ibu ya, belum dikabulkan kita cetol dapat pahala. Doa itu ibadah ibu-ibu. Jadi kalau ada wong yang tidak galak berdoa, aku nih rasa malu dengan Tuhan makanya tidak galak minta, itu wong sombong. Karena kita lemah maka kita bersandar kepada Allah. Ya Allah, kalau bukan kepadamu, ya Allah kami makhluk yang lemah, kabulkanlah. Menunjukkan kelemahan kita ketika kita minta kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka Al-Fatihah adalah merupakan kunci. Nah balik ke cerita tadi, ketika Allah mengatakan mintalah fa astajib lakum. Allah tidak menggunakan kata pa, tapi astajib lakum, langsung dikabulkan. Nah kuncinya diantaranya adalah ada tata krama, tata cara berdoa. Mulailah dengan alhamdulillah, kemudian salawat, apa yang kita minta. Ditutup dengan salawat dan alhamdulillah. Tapi kuncinya sambunglah, bawalah, gunakan perangko kilatnya. Materai cepatnya adalah Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ngapo? Karena di dalam Al-Fatihah ada pengabulan doa. Bacaan yang kita baca di Al-Fatihah itu adalah dialog antara kita dengan Allah. Dan ada jawaban doa di dalam Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka Al-Fatihah penting. Kalau baca, saran aku, kita ada Ustadz Hafizul Quran, bapak-bapak, ibu-ibu yang diproyeksikan untuk menjadi imam harus ditasheh, ditalkin Al-Fatihah. Ngapa? Karena setiap huruf Al-Fatihah mengandung makna, setiap huruf Al-Fatihah, setiap harokat Al-Fatihah, ketika ada perubahan harokat, ada perubahan huruf, penyebutan makhrajnya salah, maka bisa menyebabkan perubahan arti dan kesalahan arti. Habis waktu belum. Ya Bapak, Ibu, saran saya, kaget kita sambil ngaji, kita perbaiki kiroahnya, tapi saran saya, ada nian gurunya yang khusus untuk kiroah Al-Fatihah. Mengapa? Karena berkenaan dengan sah atau tidaknya sholat. Alhamdulillah, pujian untuk Allah. Kalau haknya tidak tipis, ketebalan, alhamdulillah, pakai hak besar, itu artinya kesedihan dan kematian untuk Allah. Iya Pak. Alhamdulillah itu pujian. Tapi kalau alhamdulillah itu kematian untuk Allah. Jauhian kan artinya. Contoh lagi Al-Quran. Nikmah itu nikmat. Tapi kalau nikmah itu azab. Padahal dalam literasi kita ketika transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, nikmat itu ditulis mana? Pakai ka. Nikmat. Padahal nikmah dalam bahasa Arab itu artinya azab, bala. Betul Pak? Maka harusnya pakai ain, koma. Nikmah. Karena udah kata ain di dalam bahasa Indonesia. Iya Pak? Maka memang harus hati-hati dalam pengucapan. Terutama di dalam Al-Fatihah. Mengapa? Berkenaan dengan sah atau tidaknya salat yang kita kerjakan.
Insya Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini pengantar. Banyak lagi nama-nama Al-Fatihah yang melukiskan tentang kedalaman Al-Fatihah. Mengandung makna yang sangat dalam sehingga kita mengambil manfaat dari Al-Fatihah. Insya Allah, Al-Fatihah ini jadi pegangan bagi kita galo-galo. Ngapa? Karena Al-Fatihah dari kecil kita hafal gitu. Nak kita sambil nguling, nak sambil nunggit, tidak lupa lagi Al-Fatihah ini. Ngapa? Karena sudah hidup di dalam darah kita, hidup di dalam badan kita. Tinggal mengaktifkan apa-apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari Al-Fatihah. Terutama di dalam bacaan salat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, bagaimana kita memaknai Alhamdulillah di dalam Al-Fatihah yang kita baca di salat. Bagaimana kita memaknai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saat kita sebut di dalam Al-Fatihah di dalam salat. Moga-moga itu menambah kekhusyuan kita di dalam salat. Ini maknanya kita belajar tafsir Bapak Ibu. Ketika kita baca di dalam salat, dia bermakna dibaca Al-Fatihah tadi. Bukan cuma sekedar nyempurna ke waladolinnya, tapi agar kita dapat jawaban langsung dari Allah saat itu kita membacanya. Karena Al-Fatihah dialog langsung antara kita dengan Allah. Al-Fatihah itu adalah dialog kita dengan Allah dalam kita meminta dan memuji Allah. Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita berjumpa dengan pembahasan itu. Semoga ini motivasi, sengaja dilompat-lompat ke agar ibu-ibu, bapak-bapak tertarik untuk belajar tafsir Al-Quran dan menambah manfaat kita terhadap Al-Quran. Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Pertanyaan atau langsung ditutup? Yo, caknya karena semalam lah iktikaf, caknya lah capek. Semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu hari ke-27. Oh, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana saya baca Al-Quran tidak tahu artinya. Kalau tahu sangat sedikit. Yang kedua, arti dari Islam Nusantara. Itu tidak mengkerdilkan Islam itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kami membaca Al-Quran tanpa tahu artinya? Tetap dapat pahala. Karena satu huruf 10 kebaikan itu nak tahu arti, nak tahu arti tetap dapat 10 kebaikan. Ya Pak ya? Saya sampaikan waktu kita nuzul Quran kemarin, alif lam mim, alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Kita nak tahu arti atau tidak tahu arti alif lam mim, kita tetap dapat pahala itu. Karena banyak wong Arab dewe tidak tahu arti alif lam mim itu. Maka mereka tetap dapat pahalanya. Hanya saja hubungan kita dengan Al-Quran sebatas membaca, dengan hubungan kita dengan Al-Quran ketika kita paham artinya, pasti intensitas dan kualitas hubungan lebih kepada uang yang tahu artinya. Maka bertahap, maksud aku Pak ya, tidak baca nak dipaksakan harus tahu artinya galo-galo, karena kita bukan orang Arab. Tapi mulailah dari Al-Fatihah kita tahu artinya, sikok demi sikok, kalimat per kalimat. Insya Allah menambah khusyuk di dalam sholat. Tapi setelah Al-Fatihah selesai, kalau baca surat pendek, surat-surat yang kita baca di dalam sholat setelah Al-Fatihah, itu juga kita pahami artinya kalimat per kalimat dan penafsirannya. Insya Allah akan menambah arti kekhusyukan di dalam sholat. Itu. Tapi kalau berpahala, ada pahala apa? Tahu arti tidak tahu arti tetap dapat pahalanya. Pak Haji. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat saya tentang Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah salah satu aspek dari kelebihan Islam yang ada di dunia. Tapi bukan satu-satunya role model Islam di dunia. Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan inilah contoh Islam paling rahmatan lil alamin. Siapa yang nak bertaruh hebatlah kita, apa Nabi. Ngapu kita nak mendewakan para wali lebih tinggi daripada Nabi. Tidak ada yang bisa melebihi Rasulullah dalam wujud dan uswah, dalam tanda dan teladan. Siapa yang nak ngatakan lebih dari Nabi? Kalau kafir gitu, Bapak Ibu ya. Tapi jelas Islam yang diajarkan oleh para ulama salafus saleh, para wali-wali Allah adalah merupakan ijtihad mereka dalam berdakwah. Kita hargai, kita hormati. Tapi pilihan kita ikuti, kita jalani. Tapi contoh sebenarnya pada diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi aku tidak berani mengatakan salah. Tapi kalau memang tidak hati-hati, Islam Nusantara terlalu tinggi, mengkerdilkan Islam itu sendiri, itu yang salah. Bapak Ibu ya. Kalau sampai mengatakan, oh Islam Nusantara lah yang paling baik, harusnya Nabi itu diutus di Indonesia. Nah itulah kafir pula kayak ujung-ujungnya.
Nauzubillah. Tapi sebatas wacana, media dakwah, model dakwah, dak kate masalah. Bagaimana Sunan Kudus, mohon maaf, astagfirullah. Mohon maaf, Sunan Kudus itu orang yang sangat afirmatif terhadap perbedaan. Maka karena beliau khawatir agama sebelum Islam datang tersinggung dalam urusan kurban, maka dia katakan kita kurban jangan potong sapi, kita ganti pakai kerbau. Maka uang yang di Kudus, daging kerbau lebih tinggi derajatnya, lebih mahal harganya. Ngapa? Karena digunakan untuk kurban. Penghormatan terhadap saudara beragama Hindu yang mendewakan sapi. Sampai sekarang Menara Kudus itu bentuknya masih mirip candi. Tujuannya apa? Agar tidak gagap orang-orang Hindu ketika berpindah ke ajaran Islam, tidak serta-merta langsung meninggalkan keyakinan yang lama, tapi bertahap diajaknya. Nah benar ini Pak, itu cara yang paling rahmatan lil alamin untuk ngajak uang masuk dengan agama kita. Tidak pacak serta-merta mengharamkan, menghancurkan keyakinan yang lama. Bertahap. Al-Quran dewek bertahap disampaikan. Hukum Islam itu dewek bertahap disampaikan kepada non-muslim. Uang Arab itu siapa yang tidak tahu? Bukan cuma mabuk, mandi di dalam arak. Para sahabat itu, Umar itu sebelum semayang mabuk dulu. Maka pelarangan khamr itu tidak serta-merta haram, tapi dimulai dengan di dalam khamr ada baiknya, ada buruknya, tapi buruknya lebih banyak kalau pacak dihindari. Akhirnya sahabat yang tidak pernah hilang mabuk terus. Ya mohon maaf, kalau wong Batak kan mendak mabuk dak happy katanya kan, mendak mabuk dak melawan. Nah di zaman itu bapak-bapak ibu-ibu tiap hari mabuk karena cuacanya memang menuntutkan. Arab itu kan kalau siang panas, malam dingin, maka malam habis matahari terbenam sampai pagi itu tidak pernah lepas mabuk, ngilangkan hawa dingin di badannya. Mabuk. Nah, ketika datang ajaran Islam masuk ke dalam Islam, Nabi berpikir kalau seandainya langsung haram, banyak yang keluar dari agama Islam. Maka Al-Quran diturunkan boleh, tapi bahayanya lebih besar, kurangi. Akhirnya bertahap sahabat ngurangi, tapi masih tetap mabuk. Nah, suatu saat ketika Umar jadi imam, kebetulan salah baca ayat, ada huruf yang hilang. Qul ya ayyuhal kafirun, harusnya la a'budu ma ta'budun. Karena mabuk maka nyebutnya a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Kan salah. Selesai sholat ditegur oleh sahabat yang lain. Salah Umar, yang kau baca tadi kurang siko huruf dan artinya salah. Waktu itu Umar taubat dan saat itulah turun surat bahwa sesungguhnya la taqrabus salata wa antum sukara. Umar boleh mabuk, tapi waktu nak sholat jangan lagi mabuk. Jadi kalau maghrib ke isya jangan mabuk. Ngapa? Karena waktunya sejam. Kamu minum habis maghrib, isyanya bakal hilang ingatan. Jadi antara maghrib ke isya jangan minum. Tapi habis isya ke subuh masih boleh. Ngapa? Karena panjang waktunya. Jadi pertengahan masih dibolehkan. Tapi waktu nak sholat jangan mabuk. Sebelum maghrib jangan minum. Habis isya lajulah. Nah setelah iman sahabat kuat berpindah mereka ke Madinah, jangankan untuk mengorbankan harta, tidak minum, tidak merokok, ninggalkan harta, ninggalkan anak, ninggalkan bini, merelakan nyawanya dibunuh untuk Islam, lagilah tahan. Nah inilah kuat imannya, baru turun bahwa sesungguhnya khamar, judi adalah merupakan amal perbuatan iblis. Jangan lagi dekati, jangan lagi kerjakan. Bapak ibu-ibu, para ulama salafus saleh dulu memandang dakwah itu harus bertahap, tidak bisa sekaligus. Untuk orang yang diajak. Tapi kita sudah di dalam. Nah, Islam harus tegas. Pak ya? Jangan dengan tetangga yang sudah muslim, sekian puluh tahun dari lahir dia muslim, tidak sholat bertahap gitu aja. Tidak, kata masuk neraka, kamu tidak semayang. Ya Pak ya? Tapi kalau untuk uang non muslim bertahap memang harusnya. Tapi kalau kita sudah mengaku aku Islam, maka proses dakwah tidak boleh terlalu lemah. Dengan anak bertahap, tapi ketika masuk usia sudah dewasa tidak pacak lagi bertahap. Semayang itu mulainya dari umur 7 tahun bertahapnya. 10 tahun gebuk mendak semayang. Sudah akil balik, tangani menanak kita tidak semayang. Betul Pak. Ini nah yang bakal menghambat kita masuk surga.
Harusnya kita masuk surga, lah sudah tinggal selangkah lewat dari jembatan Siratul Mustaqim, uji malaikat urung balik lagi ke padang mahsyar. Ngapo anak kamu tenan nuntut? Orang gitu masuk surga gara-gara anak kita masuk neraka dak semayang. Maka kalau memang anak kita tangani mendidak semayang, menakil balik. Ngapa? Karena kata Rasulullah, ajari dari sejak kecil. Jangan juga nyalahkan mereka. Anak tidak sembahyang sudah akil balik karena kita sejak kecil tidak membiasakan mereka sembahyang. Bapak Ibu ya, balik ke tadi, Islam Nusantara adalah merupakan salah satu tipologi dakwah dan kita bisa mengambil manfaat dari situ. Tapi jangan mengkerdilkan Islam bahwa cuman Islam Nusantara lah yang paling baik. Salah. Sebaik-baik teladan adalah pada diri Rasulullah dan para sahabat. Kita mengikuti mereka, kita mengikuti ulama yang ada di Indonesia. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.